Perkenalkan, nama aku Anissa Nufitriani dari Universitas Gunadarma yang merupakan salah satu mahasiswa studi independen batch 7 dari PT Lakore Lokamaya. Sini aku akan menyampaikan pendapat aku setelah menonton video yang berjudul Kebijakan Ekspor dan Impor. Yuk simak videonya. Materi ini memberikan wawasan mendalam tentang kebijakan ekspor dan impor di Indonesia, terutama mengenai peraturan yang berlaku, perizinan hingga persyaratan dan standar khusus untuk memasuki pasar global. Dari sudut pandang saya, kebijakan yang diterapkan saat ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan domestik dan peluang ekspor yang bernilai tambah. Misalnya, kebijakan hilirisasi yang menekankan bahwa barang mentah tidak boleh langsung diekspor tanpa diolah terlebih dahulu di dalam negeri, bertujuan meningkatkan nilai produk serta pendapatan bagi Indonesia. Ini jelas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk kita di pasar global. Untuk impor, Indonesia juga memiliki aturan ketat demi melindungi kesehatan, lingkungan, dan terutama industri di dalam negeri. Dengan mengendalikan impor, negara berupaya menghindari ketergantungan yang berlebihan pada barang luar dan mempertahankan kemandirian ekonomi. Kebijakan yang melibatkan izin, registrasi importir, dan persetujuan impor memastikan bahwa banyak produk tertentu yang dapat masuk, terutama produk yang tidak bersaing langsung dengan produk lokal. Perizinan ekspor yang kini terintegrasi melalui sistem Indonesia National Single Window adalah terobosan yang penting bagi pelaku usaha atau mahasiswa yang terlibat di bidang ekspor-impor. Penggunaan sistem ini tentu mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Namun, tantangan tetap ada, terutama bagi pelaku usaha kecil yang mungkin belum sepenuhnya memahami prosedur digital ini. Selain itu, peraturan internasional yang spesifik seperti persyaratan label dalam bahasa lokal dan standar keamanan pangan di negara tujuan menambah tantangan bagi eksportir. Hal ini menekankan pentingnya riset mendalam mengenai regulasi negara tujuan agar produk Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar global. Kewajiban sertifikasi halal yang sedang disosialisasikan juga patut dicermati, baik bagi produk ekspor maupun impor. Kebijakan ini dapat berfungsi sebagai hambatan non-tarif yang bertujuan melindungi konsumen domestik. Menurut saya, kewajiban ini mungkin akan membawa perubahan besar bagi pelaku industri dan menuntut penyesuaian di pihak eksportir serta importir. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar internasional. Dengan memahami regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, para pelaku industri akan lebih siap mengoptimalkan potensi ekspor serta menjalankan praktik bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.